Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sampurasun. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik Aki, anak cucu dimanapun menyimak dongeng ini. 3 hari kita berbicara tentang wisata spiritual. Sudah dikomentar Kang Tateng, sudah dikomentar Bu Eli. Sekarang jenis-jenis apa saja kegiatan di wisata spiritual itu. Kalau Pak Haryono itu membuat supaya para pegawai BKKBN berwisata ke sana belajar tentang ilmu agama. Misalnya kita pernah membayar untuk belajar tentang Al-Fatihah dengan segala seluk-beluknya, dengan cara membacanya, dengan maknanya, dengan pemakaiannya dan lain sebagainya, itu kita membayar. Nah kalau Aki lain, kalau Aki sekali lagi bahwa tim KB kabupaten, tim KB kecamatan, ada duit, tidak ada duit, kita sudah terbiasa. Ini adalah pelaksanaan dari, sekali lagi nih, pelaksanaan dari 10 langkah-langkah yang ketiga, yaitu pendekatan tokoh informal. Ya, sekarang sebetulnya mungkin masih ada, Aki kan disebutkan kemarin bahwa diulang lagi nih ya, bahwa kalau ada proyeknya, kalau ada itunya. Jadi karena memang dari atasnya juga sudah tidak peduli lagi, sudah dianggap KB ini sudah begini saja. Dan akhirnya kita mempercayakan kepada media sosial. Padahal tugas kita itu bukan di media sosial. Media sosial itu KIE, masa kita salah satu dari KIE kita, padahal KIE kita ada 4. Satu adalah KIE masa, KIE kelompok, KIE individu, dan konseling. Ini jangan lupa. Departemen kesehatan itu individu. Nenek-nenek yang jompo, orang-orang yang bermasalah, yang narkoba, yang PSK dikumpulkan. Itu individu. Kesehatan, orang per orang. Yang sakit tiap hari 100, 50, 200 di puskesmas dilayani. Kita apa? Keluarga. Jadi kalau kita ber-KIE saja, sudah kita tidak penyuluhan lagi ber-KIE. Tapi apakah keluarga berkualitas yang ada di kampung KB itu, di mana peningkatannya? Berapa bulan ini yang meningkat di ciri yang keempat, berapa ciri yang kelima? Itu pasti harus ada evaluasi, harus ada pertemuan. Begitu ya. Jadi bukan berarti kukuh ke sana, tidak kembali ke sana. Ingat kepada tugas kita. Tidak bisa kita hanya dengan media sosial. Itu mah pengganti, katanya pengganti spanduk, brosur, apalagi umbul-umbul, tugu, bisa itu diganti. Kata Pak Yance itu sudah tidak musimnya, nggak apa-apa. Tapi kalau KIE individu, konseling, KIE kelompok itu terutama pendekatan tokoh formalnya. Apa saja yang kita lakukan ini dijual tempat itu. Pertama yang di pesantren. Yang di pesantren Aki pernah melakukan lomba baca, ya, lomba baca Al-Quran, bukan tilawah seperti yang musabaqah tilawatil Quran. Ini mah di satu pesantren saja atau di 2 pesantren digabung pernah mengadakan adalah lomba baca Al-Quran, ya. Timnya yang itunya juga di sana. Oleh itu kita menyediakan biaya penyelenggarakan, kita menyediakan hadiah-hadiah. Tapi surat yang dibacanya itu beserta tilawahnya, ya, itu adalah surat-surat yang berkaitan dengan program kependudukan dan KB. Misalnya adalah surat Rum ayat 20, 21, 22. Surat An-Nisa ayat 9.
Surat Al-Baqarah ayat 233. Itu yang dibacakannya. Kemudian ada lagi kegiatannya adalah lomba kasidah antar pesantren dengan catatan lagunya lagu syair KB, walaupun iramanya Timur Tengah. Itu wisata spiritual, jadi dianggap aja wisata spiritual oleh kita. Yang ketiga, pernah ada harganas yang sering Aki lakukan di pesantren. Peringatan harganas tidak usah di depan kabupaten atau di alun-alun, sekali-kali di pesantren. Semua diundang ke sana, para kepala dinas, kader, semua di pesantren mana. Kemudian si kiainya juga yang ceramah di situ tentang kependudukan dan KB. Banyak ya, itu siapa? Abdul Hamid, itu Kiai Abdul Hamid yang dari IAIN, sering itu diundang ke sana. Bahkan Bandung Barat, ya, Bandung Barat pernah melakukan, terakhirnya Pak Dodo itu melakukan harganas di pesantren. Dr. Yani waktu itu di sekretarisnya. Dan sayang Aki waktu itu sedang berkampanye di Kuningan, diminta oleh Pak Acep dengan Bu almarhum ya, Ibu Aang begitu. Nah itulah. Kemudian yang sekarang di budaya juga banyak. Ya, sekarang ada lomba-lomba kesenian itu terus menerus kita itu, ya, kesenian umum lah, calung lah, remaja lah dan lain sebagainya. Kemudian menyisipkan isi-isi pesan, termasuk isi pesan yang akan isikan itu adalah yang berkaitan untuk kemanfaatan umum. Kita akan berlomba pada waktu itu. Kita berlomba yaitu dengan dengan pertanian. Pertanian itu bagus sekali itu, ya. Sistemnya dari mulai KTNA, kontak tani nelayan andalan tingkat nasional, Pak Oyon Tahyan itu yang orang Tasik, sampai kepada kadernya, sampai kepada saung meetingnya. Nah kita perlu di situ. Makanya semua budaya kita masukin, ya. Ingat itu, bahwa kita tidak hanya melaksanakan KIE secara luar, tapi juga masuk kepada kehidupan masyarakat. Satu yang Aki ingatkan, 3 dimensi program, satu dimensi perluasan jangkauan, di mana peserta KB baru 0 sampai 35%. Jadi kita memperbanyak AB di situ. Sedangkan setelah 35% fase 1, maka sampailah kepada fase 2, 35 sampai ke 64 dengan catatan pembinaan. Jadi di situ ditegaskan pembinaan. Institusi harus kuat. Tidak boleh DO, gitulah ceritanya ya. Atau DO-nya ditekan sedikit mungkin. Dan yang ketiga setelah 65% atau kira-kira lah sekarang sudah 50 tahun. Itu kita masuk kepada pelembagaan pembudayaan. Jadi KB, pembangunan keluarga, kependudukan, bangga kencana, apa itu namanya, masuk pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ya, di sana ada pengajian, di sana ada KB, di sana ada bidan, di sana ada KB, di sana ada wayang golek, di sana ada KB, di sana ada calung, di sana ada KB. Begitu kira-kira yang disebut dengan wisata spiritual. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.